Baik, hari ini kita membahas tentang, Proteus. Kalau Anda bisa lihat di sini adalah tampilan, Proteus, kalau sudah Anda install ya, tapi kalau tidak salah ini Proteus 7, kalau yang 8 itu sudah sedikit berbeda. Jadi yang banyak yang digunakan itu adalah Proteus 7 sama Proteus 8. Saya sarankan sih kalau yang menggunakan, Windows 7 ke bawah itu gunakan Proteus 7. Tapi kalau, Windows-nya sudah Windows 10, gunakan Proteus 8. Kemudian Proteus sendiri tadi sudah sempat disinggung, sebenarnya banyak digunakan untuk teknik elektro, namun di originalnya Proteus juga sudah ada microcontroller untuk yang MCS51. Namun untuk yang Arduino di Proteus itu, belum ada, eee library untuk Arduino sehingga perlu ditambahkan di library-nya. Baik, kita bicara sedikit tentang Proteus, di mana Proteus ini, bisa digunakan untuk membuat rangkaian elektronika, juga dapat, digunakan untuk, mendesain rangkaian elektronika yang di dalamnya ada microcontroller. Sehingga jika Anda memang, misalnya tidak memiliki, eee, Proteus, tidak memiliki hardware daripada microcontroller, itu alangkah baiknya juga dapat digunakan Proteus sebagai latihan, sebagai juga, simulator daripada microcontroller, atau sebelum Anda melakukan, desain dengan, microcontroller, sebelum Anda melakukan rangkaian, atau merangkai secara hardware, maka ada baiknya atau lebih mudah melakukan perubahan perancangan jika dilakukan di software simulasi, salah satunya adalah Proteus. Sehingga di sini dikatakan bahwa Anda dapat dulu, bermain-mainlah gitu, dapat melakukan sebuah, percobaan yang bisa dikatakan berbagai, cara, di dalam istilah tekniknya disebut dengan, degree of freedom-nya itu tinggi gitu. Jadi Anda bisa bebas aja melakukan simulasi, tidak takut akan merusak alat, tidak takut akan merusak microcontroller-nya sendiri, tidak akan takut terjadi, kebakar atau, komponen yang terbakar seperti itu. Nah, untuk menginstal, Proteus silahkan Anda cari, software-nya, kemudian ketika setelah install maka tampilannya, sebenarnya tidak langsung begini ya, tampilannya tadi ada intronya dulu, dan biasanya untuk melakukan, penggambaran diagram elektronik atau sering disebut dengan diagram skematik, itu Anda pilih yang ISIS ya. Jadi di sini ISIS-nya bukan ISIS, teroris ya. Di sini ISIS adalah untuk menggambar, elektroniknya, secara skematik. Di sini ISIS profesional. Nah kemudian, plan ini atau jendela ini, itu kira-kira ada beberapa, fungsinya. Kalau yang, tag-tag di sini atau jendela-jendela yang di atas ini mungkin ikon-ikon ini Anda sudah, eee, umum ya, ada save, buka, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang, Anda penggambarannya sendiri itu ada di editing window. Jadi nanti Anda gambarnya ada di, eee, ruang sini, kemudian, di ruang 2 ini nanti, tidak semua, komponen itu harus, eee, muncul semua, tapi komponen-komponen itu Anda pilih dulu. Nanti akan ada cara bagaimana cara memilih komponennya, jadi komponen-komponennya seolah-olah Anda pilih dulu komponen mana saja yang akan digunakan, kemudian nanti komponen-komponen tersebut akan muncul, di, ruang nomor 2 ini. Nah, kemudian ada gambar kecil daripada si editing window ini, ada pada, nomor 3. Jadi nomor 3 di sini ada semacam petanya lah, overview daripada komponen-komponen yang sudah menempel pada editing window. Kemudian, eee, di ikon yang sebelah kiri, mungkin di sini agak yang, istilahnya khusus ya di Proteus karena bukan umum. Nah, ketika Anda ingin menambahkan komponen, maka Anda, komponen yang akan ditambahkan di, daerah nomor 2 tadi, itu Anda klik
komponen list. Jadi di sini adalah, daftar daripada komponen-komponen yang ada pada library, Proteus ini dengan cara, mengklik ikon yang seperti segitiga ini. Nah, kalau misalnya Anda belum melakukan, penambahan library yang saya berikan tadi, maka ketika Anda klik, komponen list di sini, itu belum muncul Arduino-nya. Nanti akan saya beritahu caranya bagaimana agar Arduino ini berada di dalam list, komponen. Nah, kemudian, komponen-komponen di sini adalah komponen-komponen elektronika, sehingga untuk power, ground, terminal itu tidak ada di komponen sini, tapi ada di bawah sini. Di sini adalah, library atau isinya nanti adalah komponen-komponen, ground, terminal, power, dan sebagainya. Contohnya adalah ini. Ini nanti jadi ketika Anda merangkai sebuah rangkaian elektronik, Anda membutuhkan power, membutuhkan ground, itu diambilnya di, ikon sini bukan di komponen. Kemudian ketika Anda akan mengukur besaran-besaran elektronik semacam, eee tegangan, arus, dan gambarnya itu ada di instrumen. Instrumen di sini sebenarnya mengacu kepada, alat ukur. Nah, kemudian tapi ini udah mungkin jarang digunakan ya di informatika, ketika Anda membutuhkan sebuah sinyal, sinyal generator, baik sinusoidal, segitiga, sawtooth di dalam dunia elektronika, Anda gunakan adalah source, gambar yang seperti S tapi tidur. Nah, ketika Anda ingin istilahnya apa ya, mengambil komponen tersebut dan akan ditempelkan di, editing window-nya, Anda pilih tanda P di sini, disebut pick atau place, ini adalah berfungsi untuk mengambil komponen tersebut dan dipasangkan di editing window-nya. Nah, eee Proteus sendiri memiliki, keistimewaan dia dapat, apa ya, istilahnya, dapat dilakukan simulasi secara langsung. Jadi seolah-olah komponen tersebut, sedang, dieksekusi gitu kalau di dalam microcontroller atau kalau di dalam elektronika komponen tersebut sedang dicoba seolah-olah. Nah, ketika Anda ingin mencoba rangkaian microcontroller tersebut jalan atau tidak, reaksinya seperti apa, Anda bisa lakukan tombol run simulation. Ketika Anda akan mengedit lagi, akan merubah lagi, Anda stop dulu simulasinya. Nah, jadi Anda stop dulu simulasinya sehingga Anda dapat merubah-rubah dari komponennya. Nah, kemudian si komponen juga dapat, komponen yang akan Anda pasang, itu dapat dilakukan, putar dan flip atau, balik gitu. Jadi bisa diputar, searah jarum jam, diputar kebalikan jarum jam, atau dengan sebuah, derajatnya, atau Anda juga dapat, balik balik ke arah horizontal atau balik ke arah vertikal. Nah, ini apa ya, contoh dari cara menambah komponen pada panel. Jadi, pada panel yang ada di bawah ini Anda dapat menambahkan komponen. Tadi sempat saya singgung bahwa tidak semua komponen akan langsung, tampil pada saat Anda mengedit, jadi Anda harus ambil dulu. Jadi komponen-komponennya harus Anda ambil dulu dengan cara klik, pick, yang ada tanda P tersebut. Kemudian akan muncul jendela baru, di mana jendela tersebut akan, memunculkan, library yang sangat banyak daripada komponen-komponen elektronik. Nah, saya ingin mencontohkan bahwa kita akan gunakan sekarang adalah komponen lampu. Lampu itu dalam bahasa Inggrisnya ada yang menyebutnya lamp, lamp itu lampu secara umum ya, tapi lampu bohlam itu adalah bulb. Nah, ketika Anda klik atau Anda ketikkan bulb di, borang ini atau keyword-nya, maka akan muncul beberapa komponen-komponen lampu. Nah, sebagai apa ya, contoh atau trik lah, tips dari saya bahwa ketika Anda akan melakukan sebuah simulasi agar lebih indah, lebih kelihatan, carilah ketika Anda mengetikkan misalnya resistor, kapasitor, lem, LED, LCD, apapun yang, pada kenyataannya dia dapat bernyala, bergerak, dan sebagainya, pilihlah yang ada tanda aktif. Jadi tanda aktif di sini artinya bahwa dia ketika disimulasikan dia bisa aktif, bisa kalau lampu bisa menyala, kalau motor dia bisa berputar dan sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah Anda, ketemu yang akan Anda pakai, lem contohnya, maka kemudian Anda klik, oke, maka dia akan muncul.
lampu tersebut pada panel, device ini. Kemudian, selanjutnya misalnya saya akan menambahkan baterai. Baterai kita pilih, salah satu baterai bebas saja, kita pilih baterai, ini contoh suatu komponen lengkap nantinya. Kemudian saya pilih tombol. Nah, tombol juga, di sini pilihlah yang aktif, karena tombol, aktif dan yang tidak aktif di sini, di library ini itu sulit nanti untuk kelihatan bahwa dia, ketika sedang disimulasikan dia, jalan atau tidak, atau dia posisinya terbuka atau tertutup. Jika dia tidak aktif itu mungkin lebih sulit. Maka dari itu pilihlah untuk, tombol atau button, pilihlah yang aktif. Nah, di sini saya contohkan saya memilih yang push button. Push button itu, contohnya, yang sering Anda temukan itu di bel rumah. Jadi maksudnya push button itu dia ketika dipijit, dia akan tertutup atau akan menyalakan bel, tapi ketika Anda lepas dia akan kembali ke posisi terbuka. Berbeda dengan, saklar yang untuk lampu, lampu itu ketika Anda pencet, Anda lepas dia tidak kembali ke posisi semula. Nah, di dalam contoh ini saya melakukan sebuah, pengambilan komponen untuk push button atau saklar push button. Nah, kemudian ini salah satu, contoh saja untuk melakukan penggambaran skematik. Yang pertama, saya melakukan, select daripada komponen yang akan saya pasang di, eee, editing window ini. Sebelumnya mungkin saya sudah, ambil baterainya, kemudian saya pasangkan baterai di sini. Nah, kemudian ketika saya akan, menempatkan push button tadi, saya pilih push button tapi tidak saya langsung klik di dalam window. Jadi, Proteus ini tidak menggunakan atau tidak mengadopsi cara drop and drag, tapi click and click. Jadi Anda klik di daerah device ini, klik satu kali, kemudian begitu Anda klik di daerah edit window, maka si komponen tersebut akan, seolah-olah, muncul di editing window. Nah, tetapi pada pada kasus yang saya contohkan ini, saya tidak langsung, setelah klik button, saya tidak langsung klik di dalam edit window. Kenapa? Karena saya akan memutarkan posisi daripada si, push button ini menjadi posisi berdiri. Maka saya klik daripada posisi atau, tombol putar, putar yang, berputar kebalikan dari jarum jam. Ketika saya sudah klik, maka posisi dari push button-nya akan berdiri. Nah, jadi ini cara memutarkan komponennya, kemudian, setelah, 2 daripada komponen tadi, jadi ini push button, saya pindahkan di editing window-nya, maka saya dapat menyambungkan 2 komponen tersebut dengan cara saya klik di ujung daripada komponen tersebut, maka akan muncul tanda bahwa kita sudah, siap untuk, menyambungkan. Nah, kemudian kita tarik kepada, di baterainya dan seterusnya untuk komponen-komponen lainnya. Nah, ini contoh sebuah komponen yang sudah jadi, kemudian nanti kalau ada waktu kita akan coba langsung praktek ya dengan Proteusnya. Ini sebuah komponen jadi, rangkaian sudah lengkap, rangkaian jadi, sudah saya sambungkan antara baterai, lampu, dan resistor di sini hanya sebagai, pebatas ya, pembatas arus, tapi sebenarnya tidak juga kalau di simulasi itu tidak terlalu banyak berpengaruh, berbeda ketika Anda langsung praktekkan, kalau arusnya terlalu besar dapat, merusak daripada lampunya. Nah, ketika sudah jadi Anda dapat, klik dari tombol, play ini atau run simulation, maka si lampu dan, saklar ini dapat kita simulasikan dengan cara, memijitnya dengan klik saja. Ketika diklik maka lampu di sini akan, menyala. Nah, kalau sudah, praktek yang tadi sudah bisa, maka inilah yang penting, di kuliah kita karena kita, mata kuliahnya adalah sistem microcontroller dan di dalam silabus STTB itu menggunakan Arduino, maka, kita perlu, menambahkan, library Arduino ini ke Proteus. Baik, langkah pertama tentu saja Anda perlu
download. Download di sini, banyak ya selain yang saya bagi. Jika Anda googling, jika Anda cari di, internet, itu pun sudah banyak yang men-share daripada library Arduino. Ini, library ini boleh di-share, jadi dia tidak terkena, hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian, di dalam, library yang perlu Anda download itu, terdapat ada 2 file, yaitu arduino.lib dan arduino.idx. Nah, perlu diperhatikan bahwa, kedua file tersebut Anda, copy. Nah, kemudian ada dua tempat yang perlu Anda lihat. Jadi ada 2 kemungkinan. Ketika Anda sudah install, bisa terdapat di program file atau bisa juga di program data. Kalau program file, di Explorer saja biasa, kemudian lihat, Lab Center Elektronik, kemudian, Proteus 8 profesional, kemudian library. Yang menjadi masalah adalah kalau di program file ini tidak ada library-nya, maka Anda perlu masuk di program data. Nah, eee membuka di Explorer program data ini, itu ada, triknya. Jadi tidak bisa, begitu saja Anda, lihat di library itu program data tidak ada. Maka Anda perlu masuk, ke program data itu dengan cara, run. Anda tahu ya masuk ke run, bisa menggunakan window R atau bisa Anda di search, kemudian ada search, run-nya. Kemudian, ketiklah C, program data, oke, baru akan muncul program data tersebut, baru pilih, Lab Center, Proteus 8, kemudian library, seperti ini. Sekali lagi ya, jadi kalau Anda buka Explorer kemudian Anda cari di C itu program data, itu tidak akan ada. Maka dari itu Anda perlu, mengetik secara manual di run atau klik, tombol window dan R, kemudian, ketiklah ini, maka akan muncul, library atau, program data Lab Center Proteus, kemudian library, silakan Anda pastekan, program yang sudah saya bagi. Kemudian ketika Anda sudah mempaste, kemudian Anda jalankan Proteusnya, ketika Anda, klik daripada si, menambahkan komponen, maka ketika Anda, kalau tadi saya contohkan, untuk lampu itu bulb Anda ketik. Nah, ketika sudah tadi ditambahkan library-nya, ketika Anda ketik Arduino itu maka akan muncul Arduino-nya seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka Anda sudah siap untuk, melakukan apa ya, contoh program atau melakukan, programming, di, Proteus dengan menggunakan Arduino. Hanya saja untuk, melakukan pemrogramannya, itu pemrogramannya tetap dilakukan di, Arduino IDE seperti yang minggu lalu saya jelaskan, itu programnya tetap di sana, tapi nanti program hex-nya baru Anda dapat lakukan, seolah-olah penginputan atau seolah-olah download daripada, program hex daripada program yang sudah dibuat, sehingga, eee, program yang Anda lakukan di Arduino IDE itu seolah-olah di-download ke dalam prosesor di microcontroller ini. Biasanya menggunakan microcontroller Atmega ya di Arduino Uno ini, itu seolah-olah di Arduino, atau di prosesor yang di Atmega ini seolah-olah di-download-kan program yang sudah Anda buat di Arduino IDE. Nah, setelah begitu baru Anda bisa lakukan simulasi seperti, seolah-olah Anda melakukan percobaan langsung. Nah, ini adalah contoh yang minggu kemarin ya, di di port 13 Anda melakukan, blinking LED di minggu kemarin, mudah-mudahan Anda masih ingat. Di port 13 menggunakan blinking LED, kemudian kita tambahkan LED-nya seolah-olah nyata, kita berikan LED, baru, si Arduino-nya kita running, seperti running tadi di slide-slide sebelumnya. Namun perlu dicatat bahwa kalau pada kenyataannya ground ini, itu akan disambungkan dengan ground-nya yang Arduino.
Nah, tapi kalau Anda lihat di Arduino ini tidak ada ground-nya. Karena apa? Karena ground-nya seolah-olah dia sudah terhubung dengan ground yang ada di ground, Proteus ini. Jadi ketika Anda akan melakukan penyambungan dengan ground, lakukanlah sambungan seperti ini, gambar ground ini artinya bahwa si LED ini tersambung dengan ground-nya Arduino. Jadi ground-nya Arduino tersebut, sudah secara otomatis, tersambung, dengan, ground seolah-olah ground-nya si Proteus. Jadi di dalam Arduino ini tidak ada, terminal ground, sehingga Anda seolah-olah lakukan gambar ini, itu sudah tersambung dengan ground-nya. Oke, saya akan, karena masih ada jadi ini adalah tampilan Proteus 8. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Anda akan melakukan, skematik, itu lakukanlah, di ISIS. Jadi sekali lagi ISIS di sini bukan teroris ya. Jadi Anda bisa lakukan klik ISIS-nya, itu seolah-olah Anda akan melakukan, sebuah apa ya, project barulah. Jadi sebuah project baru ini, Anda klik ISIS maka dia akan, menampilkan plan atau jendela seperti yang tadi kita contohkan. Saya mencontohkan daripada, yang seperti pada slide. Jadi kita place, tadi kita coba, bulb itu adalah lampu, cari yang aktif. Kemudian oke saja, ini sudah ada lemnya di sini. Kemudian kita cari, button, eee, atau juga Anda bisa pakai switch. Switch, button itu kira-kira, artinya sama. Nah, ini Anda bisa lihat, tapi kayaknya lebih baik push button aja ya. Karena switch di sini seperti tadi, seperti lampu. Dia apa, diam pada posisi tertentu. Nah, ini ada push button, dia aktif, kemudian kita klik, kemudian, kita tidak perlu pakai resistor saja dan kita tidak perlu pakai baterai. Kalau dalam tadi di slide kita pakai baterai, karena saya ingin mencontohkan bagaimana cara menggunakan, terminal power sama, ground. Oke, pertama kita pakai button seperti di contoh, kita putar biar dia berdiri posisinya. Nah, ini cara memutarnya, kemudian kita tinggal klik saja di sini itu udah muncul. Kemudian untuk lampu, kita putar juga, karena kita buat yang sederhana saja. Kemudian klik di jendelanya, maka sudah tersambung. Nah, ini ada trik juga untuk menyambungkannya, perlu Anda lihat si pulpen ini seolah-olah dekatkan, kemudian dia ada tanda merah ya, ada tanda merah, kemudian disambungkan, maka dia tersambung. Nah, untuk power dan ground-nya kita coba atau lihat daripada, terminal. Jadi kita tidak lihat di device ini, di yang udah kita ambil, tapi kita lihat, buka seolah-olah jendela atau library untuk terminal. Maka kita ada power, kita kasih power, kemudian kita sambungkan lagi seperti tadi, kemudian kita kasih juga ground, kita sambungkan lagi. Nah, sebagai catatan, ini kalau mau ini, untuk panah di sini kita klik panah juga. Sebagai catatan untuk power Anda perlu klik 2 kali, kemudian, si power tersebut ganti dengan VCC ya. VCC itu anggaplah sebagai, kutub terminal untuk positif, sedangkan ground itu kutub, terminal untuk nol. Sehingga VCC-nya kalau dia Arduino ya berarti 5 volt, kalau untuk sistem lain mungkin bisa 12 volt dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai, Anda bisa lakukan, simulasi dengan cara run simulation. Setelah run simulation, ini sudah ada tanda hijau, tidak ada error. Kalau ada error, dia akan kasih message di sini. Karena tidak ada error, maka Anda bisa lakukan simulasi, kemudian ketika lampunya diklik, jadi ini ketika di jauh dia tandanya cuma tanda mouse saja,
Tapi ketika dekat dengan lampunya karena dia aktif ada tanda tangan, seolah-olah ini tangan sedang memencet daripada saklar dan ketika saya klik dia tertutup, lampu menyala tapi ketika saya lepas dia kembali ke posisi semula. Oke, mudah-mudahan ini, bisa dipahami ya. Nah, kemudian, kita akan menambahkan atau, kita akan, mengedit lagi, maka ini harus di stop simulation. Nah, kemudian terakhir sebagai apa ya, sebagai, demo saja, saya perlihatkan bahwa ketika ini di dalam Proteus saya telah ditambahkan, apa ya, telah ditambahkan Arduino-nya. Sehingga ketika saya place, kemudian saya keyword-nya ini saya tulis Arduino, maka muncullah Arduino, eee, nah ini Anda bisa lihat ini ada board-nya Arduino, tapi di sini adalah Arduino Mega, kemudian ini juga Arduino Mega, yang R3, kemudian yang akan kita pakai adalah Arduino R3. Oke, silakan yang baru, bergabung untuk absen ya, karena sebentar lagi akan ditutup kelasnya, keburu ketutup nanti tidak terabsen. Oke, sebentar. Ketika Anda melakukan penambahan library dengan, file yang saya berikan di grup, yaitu ada arduino.lib sama arduino.idx, maka yang akan muncul hanya 3 ya. Karena yang ini adalah yang, setelah keempat dan seterusnya, itu sudah saya tambahkan untuk library-library yang lain. Itu library-nya, beda lagi, tapi nanti akan saya bagi juga. Namun untuk, di step pertama, Anda hanya butuhkan itu, yang tadi saja, yang arduino.lib dan arduino.idx, seperti itu. Oke, kemudian kalau misalnya akan saya tambahkan saja, ini kita demo saja, Arduino R3 saya klik oke, maka ketika saya klik di sini, nah ini adalah Arduino-nya sudah, seolah-olah, terpasang di, sebuah panel, edit window di project Proteus-nya. Nah ketika selesai Anda bisa save saja, saya klik save ya. Nah, di sini bolehlah Anda klik, oke saya simpan di file tempat saya mengajar microcontroller, saya simpan dengan nama file demo. Oke, maka ini sudah terpasang. Oke, untuk ya istilahnya demo dan,